Musim baru udah dimulai, dan semua penggawa timnas Indonesia pasti ingin memberikan performa terbaik di klub agar nantinya ketika membela Garuda bisa tampil dalam kondisi siap tempur. Yap, semua tahu kalau 2 laga di bulan Oktober besok sangat-sangat penting. Maka dari itu, apapun caranya, semua harus bisa dilakukan agar timnas Indonesia bisa pergi ke Piala Dunia. Nah, untuk masalah Marcel Kars dan Tom Haye, yang kita tahu belum ada hilal soal tim baru, mungkin kita bisa fokus dulu mengamati setiap perkembangan pemain di klub masing-masing. Dan kita sejauh ini turut bahagia karena beberapa pemain timnas benar-benar bisa menapaki karir di 5 liga top Eropa. Jesus di Sassuolo, Emil Audero di Cremonese, yang keduanya sama-sama main di Serie A. Kemudian so pasti Kevin Dix yang akan main di Bundesliga. Nah, Kevin sendiri baru-baru ini diwawancarai soal segala perkembangan yang ia rasakan di klub baru. Tak lupa, seperti basa-basi orang Indonesia pada umumnya, ada pertanyaan seputar siapa pemain Indonesia yang sekarang bisa dan layak main di kompetisi Liga Jerman sama sepertinya. Dan dari beberapa nama, Kevin Dix kembali menyebut Rizky Ridho. Uniknya, meskipun wawancara itu dilakukan bersama salah satu media Indonesia, Bolanet, rupa-rupanya itu mampu menarik atensi media di sana, terutama soal nama Rizky Ridho. Sementara itu ada kabar yang menyebut jika Maarten Paes ingin menapaki level yang lebih tinggi. Dan merujuk pada berbagai sumber, itu merupakan bahasa tersirat kalau Maarten sangat ingin balik ke Eropa usai kontraknya habis bersama FC Dallas Desember 2026. Tentu bagi Maarten, dengan bermain di Eropa, maka peluangnya untuk bersaing dengan Emil Audero jadi lebih kompetitif. Meskipun begitu, semuanya masih di tahap pertimbangan karena FC Dallas sendiri sangat siap mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun ke Maarten, mengingat penampilannya yang bagus di MLS. Waktu yang terus berjalan, mau tidak mau memaksa semua elemen timnas untuk terus bersiap menghadapi 2 laga paling besar dalam sejarah bangsa ini. Yap, 2 laga yang benar-benar menentukan langkah Indonesia bisa atau enggak menuju ke panggung tertinggi sepak bola. Kembali lagi Mimin tekankan, kalau urusan teknis, kita nggak perlu merasa risau dengan kualitas para pemain. Hanya saja, beberapa masalah non-teknis seperti cedera dan lain-lain inilah yang kadang jadi persoalan yang tak terduga. Dan kita juga tahu kalau 2 penyerang kita yaitu Alurmeni serta Ragnar Oratmangun masih terus berpacu dengan waktu, terutama Ole yang mendapatkan cedera cukup parah dari sebuah turnamen yang unfaedah. Nah, awalnya publik benar-benar sangat pesimis nih Ole bakal bisa balik tepat waktu. Apalagi pas denger dia sampai naik meja operasi. Walah, tapi pelan-pelan makin kesini perkembangan cedera Ole makin menuju arah yang positif. Bahkan terbaru, Ole udah mulai bisa berdiri tanpa bantuan tongkat dan udah latihan tipis-tipis di treadmill. Yang mana ini benar-benar menunjukkan kalau Ole sangat komit ingin bisa segera kembali ke lapangan, membela timnas Indonesia serta menjaga posisinya di klub. Ya, buat Ole kita doain aja yang terbaik. Kalau sembuh tepat waktu ya alhamdulillah Pol. Tapi kalau semisal belum, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain karena biar gimana pun karirnya masih panjang, kan gitu. Sama dengan Wahaji, mudah-mudahan pemulihannya segera kelar dan ia bisa segera tampil di klub agar match fitnessnya saat nanti membela timnas bisa 100%. Yang ngomongin soal pemain timnas Indonesia, harus kita akui kalau dengan adanya pemain diaspora, kualitas permainan tim Garuda jadi naik. Apalagi sekarang ada sekitar 15 pemain yang merumput di Eropa, yang mana beberapa di antaranya berkarir di 5 liga top Eropa seperti Jesus, Emil Audero, dan Kevin Dix. Nah, khusus Kevin, baru-baru ini ia diwawancarai salah satu media Indonesia, Bolanet, tentang pengalaman barunya gabung ke Gladbach. Dan di sela-sela wawancara, ada satu pertanyaan tentang ada nggak sih pemain timnas Indonesia lainnya yang sebenarnya tuh bisa gitu loh tembus ke level Bundesliga. Nah, salah satu pemain yang disebut Kevin adalah Rizky Ridho. Yap, seperti menegaskan apa yang pernah ia katakan di awal gabung timnas, kalau Rizky Ridho punya potensi yang bagus dan itu sangat bisa digunakan untuk bersaing di Eropa. Then to your second question, yeah, I have a lot of players who can play and would grow as a player, but I think Rido and Jay would fit in the Bundesliga. Unfortunately, Jay went to Sassuolo now, but I think it's the right step for him. We spoke a lot about it, and
to grow in Italy for him is a really good thing. But I think Rido, I spoke many times about him in Europe would be amazing for him, and of course the Bundesliga is a big step for him. But I think in general that Rido he needs to know by himself. But I think it would be amazing for his career to join Europe football. Okay, thank you. Lebih lanjut, apa yang menjadi jawaban Kevin rupanya cukup menjadi perhatian media-media di sana. Dan memang harus diakui kalau Rido adalah bek jebolan Liga Indonesia yang nyatanya bisa bersaing dengan bek-bek lainnya yang bermain di luar negeri. Di mana Rido dari hari ke hari beneran nunjukin sisi kematangan yang jauh berkembang. Dan secara umum penampilannya di sepanjang round 3 adalah salah satu yang grafiknya naik. Nah, meskipun Rido mainnya bagus Paul, dan ia tampak sangat masih nyaman di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kok menciptakan kenyamanan itu di tempat lain, tempat yang bisa memaksimalkan potensinya, yang bisa mengeluarkan versi terbaiknya. Hanya saja yang jadi pertanyaan, apakah ada tim di luar negeri yang mau nebus kontrak Rido di Persija yang baru akan kelar Juni 2026 mendatang? Kemudian apakah ada tim luar negeri yang siap menembus Rido yang punya MV 9,56 miliar rupiah? Kan gitu. Rido sendiri pernah bilang, dia sendiri juga sangat mau abroad. Cuma sekarang posisinya ia masih terikat kontrak dengan Persija. Kalaupun ada tim luar negeri yang minat, maka tim itu harus bernego secara profesional dengan Persija. Karena Rido tahu betul attitude sebagai pesepak bola yang menghargai kontraknya. Tapi di luar itu semua, sekali lagi kalau Rizky Rido adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang terus mampu bermain bagus dan jarang bikin kecewa. Dan kombinasinya dengan Jay serta Justin Hubner udah dianggap netizen atau pengamat sangat menyatu banget secara chemistry. Tapi kembali lagi, adanya Max Silkers yang secara level udah masuk sebagai salah satu back muda terbaik di Eredivisie, serta kabarnya sedang dikaitkan dengan tim dari IPL ataupun La Liga, pasti akan membuat persaingan jadi lebih ketat buat kedepannya. But it's okay, karena sejatinya persaingan itu normal kok dalam sepak bola. Dan lihat aja nanti, pasti kok akan ada pengamat lokal yang ngomong, Rizky Rido bagus nggak? Tega nggak dia jadi cadangan kalau Max Silkers main? Kan dia udah melalui segala proses dari junior sampai senior. Jadi apakah secara psikologis kita tega membiarkan hal itu? Gimana? Tahu kan siapa yang bakal bilang gitu? Tapi ya udah sih, nggak penting juga. Toh dalam diri Rizky Rido, ia pasti tahu kok apa yang harus dilakukan. Umurnya masih muda dan masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan, kan gitu. Toh timnas yang sekarang beneran secara hubungan udah solid banget. Jadi nggak ada lagi tuh gosip-gosip luar yang bakal bisa memecah belah mereka. Di sisi lain ada Martin Paes yang kontraknya bersama FC Dallas akan habis Desember 2026 mendatang. Nah, Martin sendiri kabarnya siap dan masih berambisi kembali ke Eropa mengingat umurnya masih 27 tahun. Yang tujuannya kalau nggak ke Belanda, Italia, ataupun Jerman. Nah, dari semua itu, ada peluang besar bagi Martin buat balik ke Eredivisie. Meskipun sebelumnya muncul rumor ia didekati salah satu tim Bundesliga. Yap, semisal Martin kembali ke Liga Belanda, paling enggak kesempatan baginya untuk tampil reguler jauh lebih terbuka. Akan tetapi, semisal nantinya Martin nyusul Kevin ke Liga Jerman, itu malah lebih bagus. Karena biar gimana pun Bundesliga masuk ke 5 liga top Eropa. Ya, meskipun kembali lagi, belum diketahui pasti tim Bundesliga yang akan merekrutnya. Namun dengan kualitas yang dimiliki, Mimin rasa Martin sangat bisa untuk bersaing di sana. Sebab di MLS pun, dia masuk sebagai salah satu kiper terbaik dan telah meraih 2024 MLS Save of the Year musim lalu. Dan musim ini pun kayaknya dia beneran muak deh sama back-back FC Dallas. Sebab dari 22 penampilan di MLS, gawang Martin udah jebol 39 kali dan cuma bikin 3 clean sheet. Tentu kalau dilihat secara kasat mata, itu adalah statistik yang buruk. Tapi jika dilihat lebih detail, penampilan Martin secara individu terhitung bagus. Dilansir dari Footy-Stat, Martin sendiri mampu mencatat rasio 60% persentase penyelamatan. Dengan rincian, dia telah membuat 36 save dari 60 total shot yang mengarah ke gawang. Atas dasar itulah, dengan usia yang juga masih 27 tahun, tentu jalan bagi Martin buat balik ke Eropa masih sangat terbuka lebar. Asal nggak ke Liga peringkat 27 Asia aja ya.
Karena biar gimana pun, saingannya di timnas yakni Emil sekarang kembali main di Serie A bersama Cremonese. Dan udah bisa dipastikan 100% kalau Emil jadi kiper utama, maka dia akan benar-benar panen tembakan dari lawan tiap pekan. Yang mana itu secara tidak langsung justru mampu meningkatkan kemampuannya karena terus diuji. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain timnas Indonesia di bursa transfer, khususnya yang abroad, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Apalagi mereka yang main di liga ternama seperti Eredivisie, Serie A, dan Bundesliga. Dan siapa tahu, kedepannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain, khususnya yang masih muda. Nggak kayak beberapa yang sekarang ada, masih muda malah milih main di liga yang nggak ada piala liganya, alias cuma satu kompetisi toktil dengan bejibun pemain asing. Nggak benci, cuman kayak eman-eman aja sih. Dan rasanya jadi gondok sendiri ketika kita nyuruh pemain muda di Liga Indonesia buat abroad, malah Strike sama Raven mudik ke sini. Tapi mudah-mudahan cukup ini aja dulu. Kalau mau ada lagi yang join semisal Tom Haye atau Joy Pelupesi, ya nggak apa-apa ketika usianya udah masuk semisal 34, 35 gitu, kayak Jordi Amat. Karena kembali lagi kalau pemainnya kompetitif, maka kualitas timnas Indonesia pastinya akan jadi lebih oke, sehingga ya bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Dan sudah pasti kalau itu terjadi, minat dari para pemain grade A yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya, termasuk sorotan ke Liga Indonesia yang mau tak mau pada akhirnya dalam tanda kutip memaksa mereka yang ada di dalam untuk meningkatkan kualitas. Itu bagi yang sadar loh ya, kalau yang enggak, ala yowes karep-karpe. So pada akhirnya kita pantau aja dan doakan yang terbaik, karena sekali lagi, jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.